Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita bahwa kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kamu muslimin belum ngomong belum berkomentar, saya sudah ketawa ya karena video ini lucu kamu muslimin. Baik kamu muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini ya berisikan ya ataupun mengesahkan tentang bagaimana murtadin ini mereka sudah mulai tersadar ya, dan pelan-pelan mereka mau insaf gitu ya untuk menyerang Islam ya, karena memang ternyata mereka menjadi liar, menjadi brutal ya, para murtadin ini menjadi brutal ya, pengakuan mereka ini ya menjadi brutal, menjadi liar oleh karena ulah pendeta ya. Jadi apa yang mereka perbuat itu murni oleh karena pesanan para pendeta, perintah para pendeta yang mempunyai kepentingan ya, yang mempunyai kepentingan tentang bagaimana Kristen itu mesti berkembang ya dengan ambisinya ya, tanpa memperdulikan aturan-aturan, tanpa memperdulikan hukum-hukum ya, etika itu tidak lagi dipergunakan ya. Jadi di sini para murtadin ini ya, mereka mengaku oleh karena oleh karena para pendeta, jadi murtadin ini jadi liar. Jadi para YouTuber ini untung ya kan, para murtadin buntung katanya. Ketawa. Nah, namun di sini wah nampaknya debater-debater muslim ataupun YouTuber muslim ya yang mengabarkan tentang bagaimana pencelaan yang dilakukan oleh para murtadin ya terhadap Islam ini tidak akan ada lagi nanti kalau mereka tobat. Tapi saya harap ya baguslah gitu ya. Pokoknya lucu. Jadi ini ada Effendi Usman, ada yang Fatimah Sedekah dan yang lain-lain ya. Ada pakar hukum juga lah. Dan ini video yang sangat-sangat menggelikan dan membongkar aib mereka sendiri ya. Jadi jelas apa yang mereka sampaikan ya. Mereka sampaikan itu murni oleh karena pesanan para pendeta ya, yang mempunyai kepentingan, yang mempunyai ambisi untuk memurtadkan umat Islam yang ada di Indonesia. Dan kaum muslimin, ini bukti videonya. Pakat Ki Imru wa Kaifura Hafa'u Musa. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita itu roh ketakutan, melainkan roh kasih di situ, roh kuasa dan roh pengendalian diri. Nah, di dalam keberanian yang ada pada diri kita juga harus hati-hati, harus cerdik kata Tuhan, harus juga tulus. Kamu berani tapi kamu tidak cerdik, ya habis kita. Nah, Injil itu kabar baik, kita tahu semuanya. Kabar baik salah diberitakan itu tidak akan diterima, apalagi benar ya, maksudnya kabar baik itu benar kita sampaikan pun ditolak, apalagi salah dalam penyampaian. Dan saya saat ini selalu mengajak teman-teman, yang pertama sekali mendoakan Pak Kaci sekeluarga, yang kedua mendoakan lawyer ini butuh doa kita, sangat butuh. Dan apalagi yang bisa kita lakukan buat lawyer, kami grup ASKRI, Asosiasi Kristober Indonesia juga banyak membahas bagaimana sih Allah bersalawat. Itu pun ada di era YouTube ini ya. Di era YouTube ini ada orang yang sengaja untuk mencari-cari gitu loh. Cari murtadin ditampilin tapi tanpa diberikan arahan apa yang harus disampaikan, apa yang sensitif, apa yang bisa menjadikan gejolak. Akhirnya apa? YouTuber untung ya, murtadin buntung. Itu masalahnya. Makanya Pak Manwarfa saya bilang tadi Pak ya, saya sering bilang kami murtadin bisa liar itu gara-gara pendeta juga. Benar Pak Sandi, benar. Maaf benar Pak Sandi.
kami murtadin ini bisa liar itu gara-gara sebagian pendeta. Jadi sebagian karena begini. Karena tidak juga, karena begini, kadang-kadang waktu dia mau sudah dibaptis, dia tidak mau taat pada otoritas, tidak mau taat pada otoritas gembala. Itu masalahnya. Dan ada YouTuber, ada penginjil kita yang murtadin, gembala sidangnya aja udah angkat tangan gitu loh. Nah, paham nggak ya? Sebenarnya begini Pak Manor, saya potong lagi nih kalau masalah itu. Saya waktu dididik sama gembala saya ya, dan beliau sebagai mentor dan beliau sebagai orang tua angkat saya, sebelum lulus didikan itu mic itu tidak boleh saya pegang. Betul. Saya tidak boleh bersaksi. Jadi kadang-kadang sikap hati dan motivasi para murtadin ini melenceng itu gara-gara siapa yang mendidik. Tapi jangan kita salahkan pendeta kadang-kadang. Begini, pendeta Pak. Begini, kadang pendeta ya, pendeta mengambil para murtadin, jadi dibawa keliling. Yang mau lebih terkenal, yang merasa ilmunya mumpuni gitu ya, sehingga lu nggak tahu apa-apa masalah Islam misalnya, gitu kan? Nah ini begini, kadang begini, Pastor sama Bang Pendi ya, saya lihat begini, kita lihat dulu niatnya jadi murtad tuh apa? Nah itu juga. Itu dia murtad karena apa? Kan jadi tanda tanya besar. Kalau memang dia murni panggilan dari Tuhan, memang Tuhan pilih dia, kita bisa akan lihat buahnya seperti apa. Benar nggak? Nah, makanya saya selalu bilang, kalau murtadin baru setahun, 2 tahun, atau mungkin berapa bulan, itu harus ada pembinaan yang luar biasa dulu. Biar itu dia. Nah, kadang-kadang yang lucu, baru murtad setahun atau berapa bulan, udah ngajar Alkitab. Nah, ini parah. Saya aja sampai dari 2009 sekarang dan sampai seterusnya kan terus pemuritaan terus. Nah, tiba-tiba terus satu lagi yang Bu Fatima sama Pak Rusli sama bapak-bapak tadi bilang masalah membahas ayat mereka. Memang ada saya dulu kan kuliah di perbandingan agama. Nah, satu hal yang harus kita lakukan. Saya tadi setuju dengan Bang Pendi. Kita tuh harus jaga lisan sama Pak Rusli tadi bilang. Karena kita tidak bisa membahas kitab orang lain kalau kita tidak mengerti maksudnya. Nah, itu tadi. Boleh kita membahas, akan tetapi kita ngerti dulu. Apalagi mereka pakai bahasa Arab yang bukan bahasa kita. Mereka sendiri kadang tidak mengerti, apalagilah kita. Jadi kita harus dalam dulu. Nah, tetapi yang jadi ujung tombak utama kita tuh apa? Memberitakan kabar baik Injil, kan itu. Nah, harusnya dalam kasus Pak KC yang saya lihat, maaf, sorry, koreksi kalau saya salah ya Bapak-bapak ya. Dia kurang mengetengahkan tentang Alkitabnya. Harusnya kalau saya Alkitabnya juga diketengahkan lebih banyak dibandingkan dengan ngobok-ngobok lah kalau bahasa saya ya. Kitab orang lain gitu. Kalaupun dia mau bahas itu dia harus tahu dalam gitu. Karena kalau pendetanya suruh itu terus yang dibahas, mau bahas apa sih, Pak? Mungkin dikit itu biasa. Nah, demikian kan tadi kamu Muslimin ya. Mereka rapat, mereka berdiskusi ya kan? Muktamar lah begitu ya. Atau konsili. Mengadakan konsili mereka. Jadi disinilah maka ketahuan aib mereka dan siapa yang ada di dalam di belakang mereka ya. Nah, ini karena memang murtadin ini ya jadi bemper oleh karena menurut para pendeta, menurut orang-orang yang menjadi kepentingan ini bahwasanya para murtadin itu pasti tahu isi Al-Qur'an. Dan para murtadin itu biasanya juga berbohong gitu ya. Oleh karena dia selalu mengaku lulusan pesantren, punya pesantren, lah inilah itu. Nah, sedangkan pendeta ini kan tidak tahu, dibohongi kan dia tidak tahu, ya percaya iya aja. Nah, akhirnya murtadin ini pun terjebak oleh
kedustaannya sendiri, ya. Malakama kalau dia tidak mau membahas Al-Quran, dia sudah telanjur mengatakan dia lulus pesantren dan tahu isi Al-Quran, bisa berbahasa Arab, bisa mengaji dan segala macamnya, ya. Nah, sementara dia tidak tahu mengaji, seandainya dia melakukan mengotak-atik Al-Quran, mengobok-obok Al-Quran, sementara dia tidak bisa mengaji, tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi kan malakama, akhirnya para murtadin ini terjepit sendiri. Makanya yang acap kali tersandung hukum itu adalah para murtadin. Oleh karena apa? Murtadin ini tidak pinter tapi sok pinter, tidak ngerti tapi sok ngerti. Membahas isi kitabnya orang Kristen dia tidak fahami, baca Al-Quran pun tidak kuasai. Akhirnya mereka terjebak oleh kesombongan mereka sendiri, terjebak oleh kedustaan yang mereka buat sendiri, ya. Akhirnya malakama ketika mereka menyampaikan isi-isi Bible, ya, dan menurut orang-orang yang ahli teologi itu wah salah apa yang disampaikan, maka dia para teologi yang Kristen ini pasti akan menggiring ataupun menelpon, seperti KC kan sering ditelepon. Nah, ditelepon untuk membahas Al-Quran yang menurut para pendeta ini bahwasanya dia menguasai Al-Quran, padahal tidak bisa sama sekali baca Al-Quran. Itu akhirnya para murtadin ini terjebak oleh kedustaannya sendiri, terjebak oleh kemunafikannya sendiri, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya masuk bui. Dan ini udah para murtadin ini sudah mulai tobat, ya. Tahu dia jadi bemper. monyong lah situ. Aduh, oke, Kak Muslimin. Saya rasa ini saya dahulu, ya, video ini tentang informasi bagaimana mereka sedang muktamar ataupun sedang diskusi tobat untuk mengobok-obok Al-Quran maupun hadis, untuk menghujat umat Islam, menghina Nabi, menghina Allah. Mereka sedang diskusikan. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.